Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulidia Zahra dari PG Bakas Kelas A Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait analisa dokumen dan juga implementasi kurikulum Lembaga Satuan PAUD di TK Permata Bunda. Untuk memenuhi tugas UTS kurikulum Satuan Lembaga PAUD dengan dosen pengampu Ibu Indah Juniasi MPD, SPD MPD. Yang pertama, ada profil lembaga, yang mana TK yang saya observasi ini adalah TK Permata Bunda dengan tipe lembaga publik swasta dan akreditasinya A. Alamatnya di Jalan Cengkeh, Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. TK ini juga merupakan salah satu rekomendasi dari Bu Indah karena beliau pernah menjadi asesor di sana gitu. Oke, baik. Yang pertama, masuk ke analisis dokumen kurikulum mengenai data kurikulum di TK Permata Bunda. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kemarin, diketahui bahwa TK Permata Bunda ini masih menggunakan kurikulum KTSP dalam administrasinya. Lalu ketika ditanya apakah sudah menggunakan kurikulum Merdeka, guru di sana menjawab sudah mengadopsi prinsip kurikulum Merdeka dan sudah juga mengikuti perkembangan kurikulum yang terbaru. Tapi untuk administrasinya mereka masih nyaman, masih menggunakan KTSP. Itu. Nah, ini dokumen salah satunya RPPH, yang mana ini salah satu RPPH tentang mobil saat saya observasi ke sana. Saat ini menggunakan tema kendaraan dengan subtema mobil. Sini ada identitasnya, lalu alat dan bahan, kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup, sampai ada asesmennya. Nah, lalu struktur kurikulum Permendikbudristek, yang mana ini analisis kurikulum berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 262 tahun 2022, yang mana menurut peraturan ini kurikulum Merdeka itu terdiri dari struktur kurikulum yang pertama ada kegiatan pembelajaran intrakurikuler, yang mana kegiatan ini adalah kegiatan bermain sebagai perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain, dengan memberikan pengalaman yang menyenangkan, bermakna, menghadirkan sumber belajar yang nyata untuk anak, dan juga menggunakan teknologi. Maksud dari kegiatan yang nyata adalah sumber belajarnya ini maksud dari sumber belajar yang nyata adalah sumber belajarnya ini berkaitan dengan lingkungan sekitar anak gitu. Lalu yang poin kedua itu ada penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana penguatan ini em, dilakukan dalam konteks tradisi lokal atau perayaan hari besar. Lalu juga ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan juga ada P5 dalam penguatan profil Pancasila ini. Selanjutnya dalam poin ini juga membahas terkait em, waktu belajar yang mana pada usia 4 sampai 6 tahun itu jika dihitung per harinya itu 3 jam per hari. Lalu kalau untuk usia 3 sampai 4 tahun itu dihitungnya 1 jam 12 menit per hari. Lalu melihat dari peraturan Permendikbudristek tadi, analisisnya apakah sudah sesuai dengan struktur kurikulum yang ada di TK Permata Bunda? Jawabannya sebenarnya em, tadi gitu udah dijelaskan kalau misalnya TK Permata Bunda ini sudah menerapkan prinsip kurikulum merdeka yang tadi belajar nyata, belajar bermakna dengan pengolahan sumber belajar yang ada di sekitar anak gitu. Itu sudah diterapkan gitu. Dan juga dalam profil pelajar Pancasilanya, dia juga sudah mengadopsi
P5 dalam kegiatan puncak temanya, yaitu nanti setiap selesai tema itu ada puncak tema, di situ penggabungan sub-sub tema yang mana sudah tercantum gitu P5 tadi, di mana penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Jadi melihat dari struktur kurikulum RPPH TK Permata Bunda, jika kita berkaca pada tema tadi, tema kendaraan dengan subtema mobil yang RPPH-nya tadi saya tunjukkan, itu TK Permata Bunda dengan pendekatan sentranya itu sudah mulai mengadopsi prinsip belajar merdeka belajar dan merdeka bermain gitu. Yang dimana dalam RPPH-nya itu sendiri dia tertulis gitu, kegiatan inti memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi membangun pengalaman bermain yang bermakna dan menerapkan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan melalui kegiatan bermain gitu. Jadi dari RPPH-nya itu sudah tercantum kalau mereka itu mengedepankan eksplorasi kegiatan bermain yang membangun pengalaman yang bermakna gitu. Sudah, jawabannya jadi sudah sesuai, namun untuk administrasinya mereka masih menggunakan KTSP seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu poin kedua, apakah unsur dokumen tersebut ada yang belum tercantum? Jawabannya, kita lihat dulu di isi dokumennya ini, dokumen buku panduan. Yang dimaksud adalah dokumen 2 di dalam buku panduan kurikulum TK Permata Bunda itu berisi terkait program semester, rancangan RPPM, RPPH, disertai dengan penjelasan tiap poin dan langkah-langkah penyusunannya gitu. Jadi nanti ada dokumen pendukung foto yang menjelaskan langkah-langkah setiap penyusunan itu penjelasannya seperti apa gitu. Itu sudah ada, tapi yang belum ada adalah di dalam penjelasan langkah-langkah tersebut, yang pertama belum ada referensi sumber. Referensi sumber dari mana penjelasan itu didapatkan, apakah sumbernya itu konkret atau bisa em, dipastikan. Lalu em, yang kedua itu contoh kegiatan dari penjelasan yang sudah dijelaskan itu belum belum detail atau ada yang banyak yang belum ada contoh kegiatannya. Kayak misalnya em, dalam contoh kegiatan itu di kegiatan inti dalam langkah penyusunannya itu dijelaskan kalau kegiatan inti itu mencakup metode pembelajaran misalnya berupa metode bercerita, metode bercakap-cakap, demonstrasi, metode proyek segala macam. Tapi itu tidak dijelaskan contohnya itu seperti apa. Kayak misalnya kalau demonstrasi itu contohnya praktek langsung nih, misalnya praktek wudhu, praktek sholat itu tidak dijelaskan contohnya. Dan juga tujuannya apa untuk menggunakan metode-metode tersebut. Kalau misalnya kita lihat dalam penggunaan metode belajar tadi, itu mengacu pada kognitif anak, yang mana kognitif anak itu ada dalam teorinya Piaget dan juga Vygotsky gitu. Itu belum dicantumkan seperti itu. Lalu itu masuk yang ketiga ya, tadi penguatan teori yang mendasari. Belum ada teori yang dijelaskan gitu dari mana. Lalu yang keempat itu penentuan indikator capaian STPPA yang belum update. Nah, ini sekalian pada usulannya juga itu yang mana STPPA-nya di buku panduan tersebut itu masih Permendikbud 137 tahun 2014. Jadi penentuan KD, penentuan penilaian juga itu masih pada 6 aspek yang ada seninya. Sedangkan saat ini kita melihat kalau misalnya Permendikbud nomor 5 itu sudah berubah menjadi kegiatan seni itu diganti dengan nilai Pancasila. Seni itu dicantumkan pada setiap aspek dalam STPPA tersebut gitu. Lalu yang kelima itu belum ada konsentrasi pada ABK. Jadi kurikulum panduannya itu masih kurikulum yang pada anak usia dini gitu, belum pada anak usia dini yang berkebutuhan khusus. Sebenarnya ada yang khusus, tapi khusus dalam buku panduan ini maksudnya itu adalah keadaan darurat pada saat COVID-19. Jadi bukan pada saat adanya anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi sebaiknya dalam itu juga terdapat gitu panduan untuk anak berkebutuhan khusus itu kurikulumnya seperti apa gitu. Karena kalau kita lihat dari implementasi
buku yang kita pelajari kemarin di Curriculum of Early Childhood Education, bahwasannya penyusunan kurikulum itu perlu adanya memperhatikan pedoman penerapan pendidikan inklusi, yang mana memperhatikan pertama itu memperhatikan penentuan sejauh mana anak berpartisipasi, lalu yang kedua mengidentifikasi aktivitas, lalu menyediakan layanan pendukung yang dibutuhkan, yang keempat kriteria objektif dan prosedur evaluasi, lalu pengaturan ruang dan tata letak gitu. Nah, jadi belum ada gitu ya untuk pendidikan inklusi ini. Lalu yang selanjutnya itu tadi terkait unsur dokumen yang diusulkan adalah teori yang mendasari itu seperti apa, lalu referensinya disertakan, lalu menggunakan peraturan pemerintah yang terbaru. Nah, yang selanjutnya ini seperti yang tadi saya jelaskan, dalam buku kurikulum ini tuh ada ada program semester, RPPM dan EPPH. Di sini dijelaskan gitu langkah-langkah penyusunan program semester itu seperti apa yang harus diperhatikan gitu langkah-langkahnya. Sampai dalam menyusun RPPM itu sendiri, di sini ada identitas program itu mencakup apa, terus juga kompetensi dasar itu berkaca pada mana, terus materi pembelajaran itu dilihat dari mana. Nah, tapi itu belum disertai dengan referensi gitu, dan juga belum disertai dengan contoh yang lebih detail lagi. Sama seperti RPPH di sini, RPPH itu kan mencakup kegiatan identitas program, materi, alat dan bahan, kegiatan pembuka, inti, penutup, sampai rancangan penilaian gitu. Sini juga dijelaskan terkait pengertian atau deskripsinya. Nah, penilaian juga dijelaskan di sini menggunakan penilaian otentik. Nah, di sini ada satu yang sudah dijelaskan terkait lebih detail terkait apa itu penilaian otentik. Tapi lagi-lagi masih belum ada sumber yang em, mendasari dari mana pengertian tersebut gitu. Karena kalau yang kita tahu penilaian otentik itu adalah penilaian dengan menerapkan prinsip berkelanjutan dengan bukti-bukti otentik, akurat, dan juga konsisten. Yang mana penilaian otentik ini berfokus pada keterlibatan secara langsung em, hasil proyek anak gitu. Jadi penilaian produknya itu berdasarkan dari observasi, lalu unjuk kerja, praktik, dan hasil karya gitu. Karena penilaian otentik yang disebutkan di sini juga harusnya berkaitan dengan asesmen yang akan digunakan, dan juga di sini dijelaskan bahwasannya mereka menggunakan asesmen checklist, anekdot, dan juga hasil karya. Nah, lalu di sini ada program semester, lampirannya, bentuk program semester. Di sini ada tema-tema yang setiap tema itu ada puncak temanya gitu. Lalu em, puncak tema ini berkaitan tadi dengan P5, yang mana juga ada penerapan penggabungan P5 di dalam puncak tema. Nah, misalnya nih lingkunganku, subtemanya keluargaku, rumah, sekolah, puskesmas, puncak temanya mereka field trip kemana gitu. Di sini ke minimarket atau biasanya juga ke Monumen Pancasila Sakti atau ke em, tempat-tempat yang ada di sekitar karena itu lingkungan kan temanya. Nah, ini ada bentuk penilaiannya. Bentuk penilaiannya itu berupa checklist, hasil karya, dan sebenarnya ada anekdot, cuman belum dimasukkan. Nah, lalu kita langsung masuk ke poin yang kedua, yang B, yaitu implementasi kurikulumnya apakah sudah sesuai atau belum. Penerapan dokumen dengan prosesnya itu sebenarnya em, ada yang sudah sesuai dan juga ada yang belum sesuai gitu. Di TK Permata Bunda itu ada 5 sentra. Yang pertama itu sentra persiapan, sentra balok, dan sentra main peran. Yang saya datang itu cuma 3 sentra yang dibuka gitu. Sisanya ada sentra imtak dan juga sentra bahan alam. Nah, setiap sentra ini ada 3 sampai 4 kegiatan gitu. Yang mana kegiatan ini anak itu boleh memilih secara bebas. Dia mau mengerjakan yang mana dulu, mau ikut kegiatan yang mana dulu. Dia tidak diberikan paksaan jika tidak ingin mengikuti semua kegiatannya. Disitulah penerapan kurikulum Merdeka tadi gitu. Lalu di sini ada pengertian BCCT, yang mana BCCT itu adalah sebuah wadah
yang disiapkan oleh pendidik untuk kegiatan anak melalui serangkaian kegiatan bermain. Dengan kegiatan tersebut, pendidik mengalirkan materi pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk lesson plan yang dibingkai dalam suatu tema. Jadi, em, sentra itu berkaca pada teori BCCT, yang mana em, berdasarkan hasil kajian teoritis dari Dr. Pamela Pelms. Ini sentra itu adalah kegiatan di mana pendekatannya itu kegiatan anak melalui serangkaian kegiatan bermain dengan tema-tema yang berbeda gitu. Misalnya temanya itu sentra balok, sentra em, dari tema yang ada dialirkan ke sentra balok, sentra main peran dan segala macamnya. Lalu elemen sentra itu terpadu membangun anak memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan 3 jenis kegiatan main, yaitu sensori motor, main peran, dan main pembangunan. Gitu. Oke, selanjutnya analisis dan usulan. Analisisnya dari poin yang B, apakah sudah sesuai atau belum dengan implementasinya? Jawabannya adalah termasuk di dalam kekurangan ini. Yang pertama itu ada kegiatan yang tidak tertulis secara detail, namun menjadi kegiatan inti. Jadi misalnya kemarin itu di RPPH itu tertulisnya kegiatan inti dalam sentra persiapan itu ada kegiatan menulis huruf dengan media gitu. Tapi di situ tidak dijelaskan media yang digunakan itu apa gitu. Padahal pada saat praktiknya yang digunakan adalah media loose part gitu. Seharusnya ditulis lebih detail kegiatannya. Dan juga yang kedua ini kurangnya penggunaan media benda nyata gitu dalam memberikan contoh dalam sentra balok. Nah, em, sebenarnya dalam kurikulum Merdeka itu kan tadi apa yang intrakurikuler itu kan harus menghadirkan contoh yang nyata di sekitar anak. Sebenarnya ada kegiatan yang dia itu menggunakan bahan di sekitar anak, membuat kolase dari amplas pensil. Tapi itu hanya satu. Tidak ada banyak kegiatan yang menggunakan bahan yang nyata. Contohnya nih, kegiatan dalam sentra balok itu menggunakan mobil, tapi gambar mobil yang di print dan itu tidak semua anak bisa melihat atau memegangnya. Maka pada saat praktik kemarin itu terjadi rebutan gambar anak usia kelompok A itu pengen megang si gambar mobilnya itu gitu. Lalu solusinya diharapkan dapat bisa memanfaatkan teknologi misalnya berupa buku atau berupa video yang dapat ditampilkan jika misalnya mereka itu tidak bisa berkunjung secara langsung gitu. Lalu yang ketiga itu kekurangannya adalah kurangnya variasi kegiatan yang menggunakan prinsip Merdeka Belajar yang tadi gitu. Jadi dia belum banyak kegiatan yang bermain bermakna, belum banyak kegiatan yang bukti sumber nyata, menggunakan sumber yang nyata di sekitar anak, karena dia masih banyak juga kegiatan yang calistung seperti mewarnai, terus eh, apa kegiatan menulis gitu, itu masih beberapa masih banyak. Mungkin dalam satu sentra itu hanya satu kegiatan yang bermakna, namun selain itu kegiatannya itu yang calistung gitu. Nah, poin yang terakhir yaitu ada P5 di sekolah. P5 ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu di mana pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di TK Permata Bunda ini sudah dihadirkan P5 ini melalui puncak tema gitu. Seperti yang tadi dijelaskan, puncak temanya itu adalah Market Day dan perayaan hari besar seperti HUT RI dan kegiatan pembiasaan seperti kegiatan membaca Pancasila di setiap pagi, lalu ada kegiatan 6 kegiatan yang kegiatan inti yang di situ mencakup 6 dimensi atau profil pelajar Pancasila P5 itu tadi. Jadi kan kalau misalnya P5 itu kan isinya itu kan em, apa ya kayak anak itu pengenalan terkait profil pelajar Pancasila gitu. Lalu kalau 6 dimensinya itu ada
dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, terus juga mandiri, bergotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis, dan juga kreatif. Nah, profil P5 ini gitu diimplementasikan dalam kegiatan Market Day. Contohnya di salah satu puncak tema. Jadi di situ tuh anaknya itu mereka melakukan kegiatan jual beli hasil karyanya. Lalu di situ anak-anak pertama itu menyiapkan sendiri apa yang ingin mereka jual, lalu menyiapkan bagaimana settingnya, setting pasar. Di situ anak membangun pengetahuannya tentang pasar dan mendesain secara mandiri terkait bagaimana bentuk pasar bagi mereka gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi untuk profil pelajar Pancasila ini sudah diterapkan dalam kegiatan pengenalan melalui 5 ibu harus ulang. Nah, poin yang terakhir itu ada P5, P5 di sekolah. Yang mana P5 ini kan merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Em, Proyek penguatan profil Pancasila ini elemennya ada apa aja sih? Elemennya itu kan ada 6 ya, terkait dimensi P5 itu sendiri. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kebinekaan global, kebenaran kritis, dan juga kreatif. Nah, ini semua kegiatan ini dikemas dalam bentuk puncak tema kalau di TK Permata Bunda. Jadi setiap tema selesai itu ada puncak tema yang mana di situ gabungan antara 6 dimensi tadi gitu kayak benalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, kebinekaan global itu salah satu puncak temanya itu adalah Market Day gitu. Jadi mereka itu menyusun sendiri apa yang mereka ingin jual, lalu itu biasanya hasil karyanya. Lalu mereka men-setting sendiri bagaimana setting pasar sepengetahuan mereka tentang pasar gitu. Jadi mereka mendesain pasar versi mereka sendiri dengan narik meja dan segala macam. Lalu mereka menjual apa yang mereka jual melalui kegiatan market day itu antara teman sebayanya dan juga pada orang tua saat itu gitu. Jadi selain dari puncak tema tadi ada juga em, kegiatan seperti HUT RI di sini. Ada juga kegiatan membaca Pancasila setiap pagi sebelum memulai kegiatan belajar. Jadi anak-anak itu sudah hafal sama Pancasila. Lalu ada juga kegiatan 6 dimensi itu yang dimasukkan ke dalam setiap kegiatan inti di kegiatan Permata Bunda. Jadi misalnya tadi apa TK Permata Bunda itu mengedepankan bermain eksplorasi pengalaman dan juga saintifik, pendekatan saintifik di situ. Jadi saintifik ini juga termasuk P5 gitu kan ada pengenalan, kontekstualisasi, aksi dan juga refleksi yang mana itu masuk juga dalam tahapan pengenalan P5 di sekolah TK Permata Bunda. Oke, baik ini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak salah-salah kata, untuk lebih jelasnya lagi terkait penjelasan di TK Permata Bunda, kurikulum TK Permata Bunda ini ada pada makalah atau Word yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.